Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Putra Ramadan. NIM saya 2024081017. Di sini saya mau menjelaskan tentang hasil UAS dari KPBD, yaitu tentang uh, use case diagram dan spesifikasi use case untuk menggambarkan kebutuhan fungsional pada sebuah aplikasi, lalu ORM dan menentukan notasi relasi unique, terus sama kelas diagram dan menentukan kardinalitas yang menggambarkan hubungan antar masing-masing tabel pada aplikasi, terus membuat spesifik database yang berisi semua atribut dan tipe data serta jumlah karakter yang dibutuhkan. Di sini hasil laporannya itu lanjut ada di ORM atau Object Role Modeling. ORM ini kita menggunakan untuk menggambarkan suatu alur kata dan menghubungkan antar objek dalam sistem penggajian. Bisa dilihat, jadi itu misalnya alurnya itu dimulai dari objek karyawan, yang dimana karyawan ini sebagai pusat data. Nah, jadi itu setiap karyawan itu memiliki data, identitas, dan jabatan. Terus juga karyawan juga memiliki data absensi, karyawan juga bisa menghasilkan data penggajian, dan juga karyawan bisa memiliki slip gaji pada setiap periode. Di objek absensi ini berperan sebagai input tambahan yang mempengaruhi sistem gaji, seperti kehadiran, seperti jam masuk, absen, dan lembur. Terus juga komponen gaji menentukan struktur perhitungan, seperti gaji pokok, tunjangan, dan juga potongan. Semua data tersebut kemudian diproses menjadi payroll yang selanjutnya menghasilkan slip gaji. Dengan ORM, hubungan antar objek menjadi jelas sehingga data tidak saling tumpang tindih dan konsisten di database. Lanjut, yang kedua itu ada kelas diagram. Di sini saya menjelaskan tentang alur kelas diagram yang punya kami. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem secara teknis dalam berbentuk kelas dan relasi. Yang pertama itu ada kelas user. Di sini kelas user. Nah, kelas user ini untuk menyimpan data si login dan role-nya itu. Seperti untuk HR, admin keuangan, manajer, dan karyawan. Dan juga isi user ini dapat menentukan role yang bisa dapat diakses, seperti kelas karyawan. Dan di kelas karyawan menyimpan data karyawan seperti ID, NIK, nama, jabatan, status. Terus absensi, terus kelas absensi juga terhubung terhadap karyawan. Dan juga komponen gaji. Kemudian kelas payroll. Kelas payroll itu yang ini nih. Payroll itu gunanya itu untuk mengambil data dari karyawan, absensi, dan komponen gaji untuk menghitung si gaji. Terus kelas slip gaji. Kelas slip gaji juga dihasilkan dari payroll dan berisi rincian gaji per karyawan.
Relasi ini menunjukkan bahwa satu karyawan bisa memiliki banyak absensi dan slip gaji. Satu payroll mencakup banyak karyawan. Slip gaji tidak bisa dibuat tanpa payroll yang disetujui. Lanjut ada yang namanya alur use case diagram. Di sini saya menjelaskan tentang alur use case diagram punya kami. Di sini use case diagram itu menunjukkan interaksi pengguna untuk sistem pengkajian kami. Yang pertama ada login. Di mana login ini untuk sistem sesuai hak aksesnya atau si user. Si user ini berupa karyawan, manajer, admin, HR. Terus di sini juga bisa dibagi. Untuk HR itu bisa mengelola data karyawan, mengelola komponen gaji, terus mengelola proses gaji. Admin keuangan di sini sebenarnya admin keuangan ini tentang memvalidasi payroll dari si HR dan juga menyetujui atau menolak payroll, lalu setelah itu menghasilkan slip gaji yang resmi dari si admin keuangan. Lanjut ke karyawan. Karyawan ini itu hanya bisa melihat dan mengunduh slip gaji. Karyawan hanya mengakses slip gaji miliknya sendiri. Terus ada manajer sama seperti karyawan kurang lebihnya. Terus juga di sini juga bisa memantau status pengkajian. Manajer bersifat monitoring tanpa hak edit. Terus juga di sini ada keterkaitan ORM plus diagram user. Ketiga diagram ini saling terhubung. ORM menjelaskan dengan hubungan data, class diagram menjelaskan struktur sistem, use case diagram menjelaskan alur pengguna sistem. Jika digabungkan, use case menjelaskan apa yang digunakan oleh pengguna, class diagram sebagai apa yang dijelaskan bagaimana sistem kerja, terus ORM itu menjelaskan bagaimana data disimpan saling terhubung. Seperti ini use case. Ini use case untuk login, yang dimana aktor ini ada admin HR, admin keuangan, manajer, karyawan. Tujuannya itu memastikan pengguna berhasil login, kemudian diakses masing-masing. Terus ada use case untuk data karyawan, kelola komponen gaji, proses penggajian bulanan. Dan masih banyak lagi seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada use case utama. Use case utama itu ada admin HR, admin keuangan, admin manajer, karyawan. Nah, ini untuk login. Gunanya sudah dijelaskan. Nah, di sini ada spesifikasi database. Di sini kita menggunakan IT-nya itu yang primary key. Juga ada tabel karyawan, database dengan berbeda. Dan juga ada tabel slip gaji. Tabelnya seperti ini. Jadi gitu kita menentukan ada NIP, periode bulan, periode tahun, gaji pokok, PPh, dan lain-lain. Baik, itu aja dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Bye-bye.